Masih bersama kami di Ruang Demokrasi Jak TV. Lanjutkan sedikit Bang Nasrullah terkait dengan sandra partai politik yang tadi Anda sampaikan. Saya katakan bahwa pernah mengalami itu. Saya, teman dekat saya ada di P3, saya tanya, kenapa begini? Kami ada dua sekarang. Dua-duanya harus merapat. Kalau enggak ini dijegal atau ini. Yang tidak merapat habis katanya. Ya, akhirnya kemudian di Golkar tadi saya juga mengatakan bahwa di Golkar pernah mengalami itu. Muncul dua. Ya, akhirnya terjadi perubahan sikap dan segala macam. Saya tidak mau terlalu jauh, tapi ada yang saya katakan. Kemudian ini rezim penegakan hukum sekarang ini paling banyak menggunakan undang-undang ITE dalam menghukum, mempidana seseorang. Apakah dengan ujaran kebencian atau segala macam yang itu. Nah, saya menjadi heran. Undang-undang ITE itu dibuat untuk mengatur informasi, teknologi, dan elektronik. Bukan menjadi alat mempidanakan orang. Tapi apabila ada seseorang melakukan kejahatan terkait dengan makanya disitulah persoalannya adalah bagaimana sekarang itu kejahatan-kejahatan yang ada di dalam ITE itu ditarik ke hukum pidana. Nah, makanya yang saya katakan berkali-kali, saya katakan bahwa semua partai politik punya masalah persoalan besar. Kita lihat di undang-undang KUHP. Itu kan bisa sebenarnya terkait pidana yang diatur di undang-undang ITE, undang-undang organik yang lainnya ditarik ke KUHP. Nah, kemudian persoalan KUHP tidak disahkan. Saya ini mulai Mas Jerry saya sampaikan, Mas Jerry ya. Saya katakan bahwa RUU KUHP kami sudah selesai menyusun udah beberapa tahun. Zaman Pak SBY Presiden. Namun sampai saat ini masih belum. Sudah diserahkan RUU KUHP dan RUU KHP ke DPR. Sudah dibahas di sana. Tiba-tiba masuk tahun politik ditinggalkan. Kemudian terpilihlah DPR baru. Bahas dari nol lagi. Ini sekarang sudah mau selesai nih. Silakan. Akan selesai itu tahun periode akan datang dari nol lagi. Jadi begini ya, mungkin saya perlu jelaskan ya cara kerja di DPR kan. Mungkin Bang Nasrullah, Bang Iben kan bukan di DPR, jadi kan tidak mengetahui internal pembuatan undang-undang seperti apa. Pertama, saya di DPR, pertama DPR RI bukan kan? DPR RI. Karena saya mau jelaskan begini. Pembuatan undang-undang, kelancangan undang-undang menjadi undang-undang itu tidak bisa di carry over. Ya, tadi yang Bang Nasrullah bilang kan zamannya Pak SBY sudah mau selesai, tiba-tiba nggak jadi. Zamannya Pak Jokowi itu harus mulai lagi, memang begitu. Karena aspirasi politiknya beda. Itu pemahamannya, filosofinya seperti jadi itu. Bisa harus dimulai lagi. Bahwa itu ada bahan-bahan, bahwa itu ada kelanjutannya, bisa itu dibahas, tetapi tidak bisa dimulai. Harus dimulai dari aspirasi politik, karena itu kan pemilihan politiknya juga berbeda. Itu pertama. Kedua, saya ingin menyampaikan soal tadi yang respon soal Partai Golkar ya. Tadi Bang Nasrullah bilang. Sekarang gini, yang kita lihat sekarang ini, yang kita hadapi adalah pemilihan presiden. Ya. Capres ini kan Pak Jokowi, Pak Ma'ruf yang kebetulan didukung oleh partai-partai koalisi seperti saya contohnya di Golkar, lalu ada PDI dan lain-lain sebagainya. Artinya apa? Ini ingin menunjukkan bahwa kita ini memberikan kesempatan kepada pemimpin baru yang tidak pernah ada catatan rekor buruk mengenai HAM, mengenai kasus-kasus hukum, korupsi dan lain sebagainya. Coba kita lihat Pak Jokowi itu. Sebelum Pak Jokowi menjadi presiden, Pak Jokowi adalah Gubernur DKI, lalu sebelumnya adalah Wali Kota Solo. Secara track record jelas, catatan hukum juga tidak pernah ada masalah. Bandingkan dengan calon yang satunya lagi yang pernah diindikasikan sebagai kalau begitu calon, kenapa dulu Golkar tidak sebagai calon, sebagai calon. Kita beralih ke topik selanjutnya. Kita hari ini akan memasuki debat perdana. Kita mungkin berbicara masalah persiapan pasangan calon. Kalau dari kubu Prabowo, kan Pak Prabowo itu dikenal intonasi bicaranya berapi-api. Banyak yang mengatakan kalau untuk bicara satu arah di forum bagus, tapi untuk debat bisa jadi ini jadi ganjalan untuk Pak Prabowo. Bagaimana Mas Pipin? Kami optimis dan beliau menyampaikan dengan baik. Kemarin 2 hari lalu, 3 hari lalu kemarin beliau sudah menyampaikan pidato kebangsaan yang disampaikan langsung oleh beliau dan banyak yang mengapresiasi dan secara performa juga baik dan secara substansi juga saya kira ini sebenarnya yang dikhawatirkan oleh pihak sebelah ya, di mana ada Pak Prabowo kemudian Bang Sandi, kombinasi yang luar biasa kedua pasangan ini dan kemudian didukung oleh para tokoh yang luar biasa.
banyak pimpinan partai politik, termasuk kami dari Habib Salim Segaf, Dr. Sohibul Iman memberikan masukan, kemudian Pak SBY jelas sebagai presiden 2 periode memberikan satu sharing mentor kepada Pak Prabowo, sehingga beliau tahu sebetulnya celah-celah apa dan kejutan. Ada pembagian tugas, ya, Bang Sandi nanti jawab tema apa? Ya itu Pak tentu, Prabowo, dan saya kira ada kejutan-kejutan insya Allah yang akan diperlihatkan pada malam hari ini. Tetapi yang paling penting adalah beliau menyampaikan denyut nadi aspirasi dari masyarakat. Silahkan saja Bang Geri dari pihak Partai Golkar yang mendukung Pak Jokowi menyampaikan bahwa memang Pak Jokowi misalnya punya track record dan sebagainya. Tetapi jangan salah, saya harus mengatakan bahwa saat ini publik juga kecewa dengan Pak Jokowi dari sisi janji penegakan hukum. Dan kita sudah bisa melihat bagaimana proses, saya ingin mengatakan bahwa para ulama terutama ya, misalnya yang kemarin 212, ketika misalnya mereka menyelenggarakan itu, kemudian dipersekusi, dihalang-halangi, dan itu bukan isapan jempol. Dan saya harus mengatakan bahwa indeks demokrasi, silahkan Anda bantah, indeks demokrasi Indonesia menurut BPS itu pada periode Pak Jokowi 2014 ke 2015, 2015 ke 2016, 2016 ke 2007 memang ada penurunan secara signifikan. Karena apa? Karena memang kebebasan. Kecuali tahun ini memang agak peningkatan. Tetapi secara kebebasan, tingkat kebebasan ada pengekangan. Karena memang apa? Karena ada semacam kekhawatiran ketika memang kita mengkritik pemerintah, maka kita akan terkena pemidanaan. Saya ke Mbak Jari, ya, kita membahas terkait dengan persiapan debat saja. Kalau kita berbicara tentang Pak Jokowi, Pak Prabowo, Pak Sandiaga itu sudah setiap hari berbicara debat karena memang mereka adalah politisi. Tapi kalau Pak Ma'ruf ini kan bisa dikatakan untuk berdebat, itu adalah hal-hal yang baru. Justru itu sekaligus saya merespon juga tadi beliau-beliau ini. Pertama kan tadi dibilang ya oleh Pak Ipin tadi bahwa kesannya ada kriminalisasi terhadap ulama dan lain sebagainya kan begitu. Tapi kita lihat siapa sekarang calon presiden yang menggandeng calon wapresnya yang ulama. Pak Jokowi, Pak Ma'ruf Amin adalah ulama yang sangat dihormati, sangat direspek oleh banyak seluruh umat masyarakat Indonesia. Saya pikir tidak hanya umat muslim tapi juga umat non-muslim. Artinya apa? Beliau adalah tokoh yang sangat respected. Ya, itu pertama. Lalu kedua, saya ingin juga menanggapi sedikit tadi Bang Nasrullah mengenai persekusi dan juga hoax yang juga fitnah-fitnah. Sekarang begini, undang-undang ITE yang tadi Bang Nasrullah bilang, kebetulan undang-undang ITE itu di Komisi 1. Saya dari Komisi 1 DPR RI. Justru kami melihat itikat baik dari pemerintah eksekutif dalam hal ini untuk merevisi undang-undang ITE. Undang-undang ITE itu kan tahun 2009, direvisi tahun 2016 di Komisi 1. Di situ pasal-pasalnya justru sudah diperlunak. Yang tadinya misalnya yang tadinya itu misalnya langsung bisa diperiksa dan juga ditahan oleh aparat tanpa ada pembuktiannya, itu tidak bisa dilakukan lagi. Dan ancamannya itu yang tadinya 5 tahun jadi 3 tahun. Artinya apa? Itu semacam political will untuk menunjukkan bahwa memang kita harus hati-hati. Dan jangan lupa, kalau kita mau fitnah di media sosial, di elektronik, itu kan pidana. Itu kan kita tidak boleh memfitnah orang. Fitnah kan lebih kejam daripada pembunuhan. Yang paling penting itu harus ditegakkan bagi semua. Equality before the law itu ditegakkan bagi semua. Tidak masalah, silakan ditegakkan. Kami sudah mendapatkan informasi bahwa persiapan debat di Hotel Bidakara sudah dimulai. Kita akan bergabung dengan siaran di sana. Dan kami akan kembali sesaat lagi.